Shalom saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali dalam Daily Wisdom. Saat ini topik yang hendak kita bahas adalah suami istri yang kompak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam suratnya 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, Paulus mengingatkan pentingnya menjadi pasangan yang seimbang. Alasannya jelas Bapak Ibu Saudara-saudara, terang itu tidak bisa bersatu dengan gelap. Apa yang dimaksud dengan pasangan yang seimbang? Pada waktu itu jemaat Korintus hidup dalam masyarakat yang tidak semuanya percaya. Bahkan banyak di antara mereka yang hidup semau mereka sendiri. Itu sebabnya dengan kasih seorang ayah, Paulus mengingatkan supaya anggota jemaat memperhatikan bagaimana seharusnya mereka hidup, termasuk ketika mereka akan hidup dalam pernikahan. Seimbang, sama-sama hidup dalam iman dan kebenaran. Namun hidup bersama walau dengan pasangan yang seiman tidak menjamin hidup bersama itu akan berjalan baik-baik saja. Mungkin kita berkata, Pak, kami diberkati di gereja, melayani di gereja yang sama. Tetapi mengapa kami tetap saja hidup di tengah-tengah permasalahan, hidup di dalam konflik? Bahkan perseteruan kami lebih seru dibandingkan dengan pasangan lain yang tidak diberkati di gereja. Kami sangat tertekan karena bercerai tidak boleh, tetapi hidup bersama tidak membuat kami bahagia. Banyak hal yang mungkin membuat kita terkejut-kejut karena pasangan kita bersikap, berkata, atau berbuat tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Tidak jarang kita merasa seperti tidak mengenal pasangan hidup kita. Apa yang salah dalam hidup pernikahan kita? Mengapa hidup bersama tidak membuat bahagia seperti waktu pacaran dulu? Boro-boro bisa menjadi kompak. Tidak bertengkar saja mungkin kita sudah bersyukur. Apakah berarti kompak sebagai suami istri itu hanya sebuah mimpi? Puji Tuhan, menjadi suami istri yang kompak itu bukan mimpi yang tidak bisa kita raih, tetapi perlu ada usaha sebagai pribadi dan sebagai pasangan untuk berjuang untuk kompak. Kita harus kembali pada Tuhan yang menciptakan pernikahan dan kembali pada kasih yang mula-mula. Ini adalah dasar yang kokoh. Jadi seandainya konflik yang tak tertanggungkan, kembalilah kepada Tuhan yang menciptakan pernikahan. Yang kedua, marilah kita menyadari bahwa perbedaan memang ada untuk kebaikan. Berhati-hatilah. Pada awalnya perbedaan itu mungkin membuat kita tertarik pada pasangan kita karena kita merasa dilengkapi dengan perbedaannya, dengan keberadaannya. Tetapi ketika kita berjalan dalam rutinitas pernikahan, perbedaan itu menimbulkan konflik. Mari kita mengingat kembali bahwa perbedaan itu justru membuat kita dan pasangan kita bertumbuh secara spiritual dan karakter. Yang ketiga, marilah kita menganggap pasangan lebih utama dan melatih keterampilan membina relasi yang saling menumbuhkan. Itulah kasih. Melaluinya kita berproses dan dimurnikan menjadi semakin serupa dengan Kristus.
Jika kita mencoba melakukan ketiga hal tersebut secara konsisten, kita dalam proses menjadi pasangan yang seimbang, yang kompak, bertumbuh menjadi suami istri yang baik, yang saling menopang. Kompak itu bukan berarti hidup tanpa perbedaan atau tanpa konflik. Kompak berarti mengatasi perbedaan dan mengatasi konflik yang terjadi dengan kasih Tuhan. Kompak itu berarti saling mengerti dan saling melengkapi, saling menopang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pernikahan itu terlalu mahal untuk dipertentangkan. Mari kita berjuang sebagai diri dan pasangan, sehingga perbedaan justru membuat kita menjadi pasangan yang kompak dan saling melengkapi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.